Setelah sholat beberapa rakaat sholat tahajud itu, beliau ini kaget. Karena bapaknya Resti itu merasa kok ada yang ikut sholat di belakang. Tinggi besar berjenggot, wajahnya bersinar banget. Terus beliau ini memperkenalkan diri, namanya Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Fauzi dan Mbak Resti yang saat ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, di episode kali ini kami ingin membagikan sebuah cerita. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara. Mereka ini pasangan suami istri, namanya Mas Fauzi dan Mbak Resti. Tapi di sini Mas Fauzi ini hanya menceritakan kembali pengalaman yang pernah dialami oleh istrinya Mbak Resti ini ketika dia pernah tinggal beberapa kali di rumah dinas bapaknya. Nah, saat ini Mas Fauzi dan Mbak Resti ini tinggal di Malang dan ada sebuah peristiwa yang terjadi 4 tahun yang lalu kira-kira. Kejadian ini atau peristiwa ini menimpa orang tuanya Mas Fauzi dan nantinya ada hubungannya dengan Mbak Resti istrinya ini. Nah, kita mundur dulu ceritanya. Jadi di sini Mas Fauzi menceritakan tentang istrinya. Jadi Mbak Resti ini dari kecil dia itu tinggal di Jakarta bersama orang tuanya lengkap, dan karena bapaknya Mbak Resti ini adalah seorang pegawai negeri, pegawai pemerintahan yang punya rumah dinas. Jadi di Jakarta itu mereka satu keluarga ini tinggal di rumah dinas. Dan memang ketika tinggal di rumah dinas waktu itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian horor. Nah, kelebihan dari bapaknya Mbak Resti ini orangnya selalu disiplin, terutama dalam hal agama, dan beliau sering banget bangun malam untuk sholat tahajud. Jadi dari situ beliau, bapaknya Mbak Resti ini sering ngomong ke anak-anaknya, terutama Mbak Resti dan kedua orang adik laki-lakinya, bahwasannya makhluk-makhluk atau jin ini hidupnya berdampingan dengan kita. Kalian nggak perlu takut, kalian hanya meyakini bahwa mereka ada. Tapi nggak perlu takut karena derajat kita manusia itu lebih tinggi. Nah, tiba-tiba pas mereka tinggal di rumah dinas yang di Jakarta itu, di belakang, di gudang itu ada ruangan yang memang nggak tahu difungsikan sebagai gudang atau apa. Yang jelas ketika mereka tinggal di rumah dinas ini, ruangan tersebut sudah terbengkalai dan sudah tertutup. Mereka tinggal ini selama kurang lebih 3 tahunan, barulah ada kejadian tersebut. Jadi kejadiannya, malam itu mereka lagi kumpul di ruang tengah, mereka nonton TV, nyantai. Tiba-tiba dari ruangan gudang ini terdengar suara benda jatuh, dobiak. Nah, mereka ini kan sudah lama tinggal di sana, tapi baru kali ini mengalami hal ganjil. Terus si bapaknya Resti bilang, sudah mungkin tikus atau kucing lah. Udah abaikan aja, nonton TV aja kalian.
Karena waktu itu ada acara film yang sampai malam hari, satu persatu dari keluarga ini masuk ke kamar. Pertama, bapak dan ibunya Resti, tinggallah di situ Resti dan 2 orang adiknya. Nah, di masa-masa mereka tinggal di Jakarta, mereka sering kehadiran nenek dan juga kakeknya si Resti ini. Waktu itu kebetulan kakek dan neneknya Resti ada di rumah dinas tersebut, nginep di sana. Jadi pas mereka nonton TV sampai jam 11 malam, tiba-tiba adiknya Resti ini ngelihat ke arah gudang. Dan waktu dia ngelihat itu benar-benar kayak tegang. TV kan ngadep di depan. Resti dan adiknya yang satunya ngadep ke arah TV, tapi si adik yang terakhir ini, yang paling kecil, dia ngadepnya ke arah sana, ke arah gudang. Terus dia tuh ngeliat terus. Nah, Resti ini tanya, "Dek, ngapain kamu?" "Mbak, itu loh mbak, kok ada nenek?" Nah, Resti tentu jawab, "Ya memang kan nenek tidur di belakang." "Enggak mbak, neneknya gemuk." Nah, barulah di situ Resti ini kaget. Karena neneknya Resti ini nggak gemuk. Postur tubuhnya kurus dan agak kecil. Terus dia tanya lagi ke adiknya ini, "Memang yang kamu lihat itu apa, Dek?" "Nenek-nenek gemuk, Mbak. Jalan masuk dapur." Nah, Resti ini memberanikan diri menuju ke belakang. Dilihat sendiri sama dia. Ternyata ya di dapur nggak ada siapa-siapa. Terus dia pastikan ke kamar belakang yang waktu itu ditempati oleh kakek dan neneknya. Dibuka pintunya. Kakek dan neneknya Resti sudah tidur. Nah, hal ini pun berlalu sampai sekitar 2 minggu atau 3 minggu kemudian. Pokoknya sudah agak lama dari kejadian tersebut. Resti ini sendirian di rumah. Ini suasananya sore hari dan anggota keluarga yang lain waktu itu nggak ada di rumah. Resti benar-benar sendirian. Dia ini baca komik di dalam kamar. Terus tiba-tiba dia mendengar ada suara benda jatuh yang berasal dari belakang. Robiak. Dia mengira kalau suara benda jatuh ini dari dapur. Jadi diabaikan. Nggak lama kemudian ada lagi benda jatuh. Doak. Semakin kencang. Nah, di sini barulah si Resti ini mulai panik. Dia keluar dari kamar. Dia ragu. Dia mau memastikan atau malah keluar. Waktu itu akhirnya Resti ini nggak kuat. Dia keluar dari rumah. Sampai dia keluar gerbang, terus di situ ada orang jualan, dia duduk-duduk di situ sampai nunggu anggota keluarganya pulang. Jadi kira-kira jam 6, ketika terdengar adzan maghrib, bapaknya Resti ini pulang, barulah dia masuk rumah. Terus ditanya, "Loh, kamu dari mana, Mbak?" "Dari luar, Pak. Tadi ada suara kayak gini-gini," diceritakan. Nah, setelah si bapaknya Resti ini masuk rumah, beliau langsung menuju ke arah belakang, memastikan yang didengar Resti tadi ini apa, benda jatuh apa. Dicek di dapur itu nggak ada satupun benda yang jatuh. Akhirnya bapaknya tanya lagi ke Resti, "Kamu tadi dengarnya di mana, Mbak?" "Di belakang, Pak. Kayaknya di dapur." Nah, tapi ini nggak ada yang jatuh itu. Akhirnya bapaknya langsung ngelirik ke arah gudang ini. Terus karena penasaran, dibukalah gudang tersebut. Gudang ini jarang sekali dibuka, kecuali ketika ada barang-barang atau beberapa benda yang nggak terpakai, barulah dimasukkan di tempat tersebut, di gudang ini. Jadi waktu itu pas gudang ini dibuka, bapaknya juga kaget. Loh, ini kok tiba-tiba ada benda-benda jatuh dan bendanya itu semacam kendi yang terbuat dari tanah liat, jatuh ke bawah dan pecah, dan isi dalam kendi itu seperti tanah makam. Bapaknya juga kaget, loh, ini punya siapa? Apa mungkin punya orang yang terdahulu yang pernah menempati rumah ini, karena ini rumah dinas. Jadi ya bapaknya sendiri berpikiran seperti itu, mungkin penghuni yang lama. Nah, dia pun menyuruh pembantu rumah tangga untuk membersihkan. Nggak ada pikiran negatif sedikit pun. Dan kejadian ini sudah lama sekali nggak terjadi. Barulah ada kejadian horor lagi. Waktu itu Resti ini ceritanya dia baru pulang dari ngaji sekitar jam 7:30 malam. Pas Resti ini masuk rumah, dia ngelihat ibunya itu masih pakai mukena dan ibunya menuju ke dapur. Resti langsung masuk, terus Resti bilang, "Bu, Ibu mau bikin Indomie ya?" Tapi nggak ada jawaban.
Resti pun masuk kamar, dia letakkanlah tas dan juga buku-buku ngajinya, dia langsung menuju ke belakang. Nah, pas waktu Resti menuju ke belakang ini, dia nggak langsung menuju ke dapur, tapi masuk lebih dulu ke toilet. Nah, secara otomatis pas Resti ini masuk ke toilet, dia sekelebatan ngelihat dapur. Di situ Resti masih ngelihat ibunya itu berdiri menghadap ke arah penggorengan, masih pakai mukena. Terus setelah dari toilet, Resti langsung menuju ke dapur. Di situ ibunya ini nggak ada. Nah, dia masih penasaran loh, tadi ibu kemana? Tak kirain tadi masak sesuatu atau apa. Dia cari ke kamar ibunya, di kamar ibunya juga kosong. Terus dia keluar. Dia keluar, dilihat pintu gerbang masih tertutup. Bingung kan? Akhirnya dia balik lagi ke kamar. Dia masuk kamar, dia ini coba menghubungi ibunya. Terus lama nggak diangkat, setelah itu ibunya telepon balik. Kenapa Mbak, mau nitip apa? Loh, ibu di mana? Lah, ibu di luar ini sama bapak. Kamu nitip apa? Nasi goreng. Loh, enggak gitu Bu, tadi itu Resti ini lihat ibu di belakang masih pakai mukena. Nah, ibunya langsung kaget juga. Loh, wong ibu ini sama bapak keluar dari tadi sore kok belum balik kok. Yang bener kamu Mbak. Iya Bu, barulah di situ Resti ini bener-bener merasa takut. Sebelum-sebelumnya kalau dia dengar suara benda jatuh, suara yang aneh-aneh, dia nggak takut. Tapi kali itu, dia benar-benar takut karena dia ngelihat sendiri memang ada sosok perempuan yang pakai mukena di belakang. Nah, setelah itu ketika ibunya ini datang, Resti cerita lagi, Bu, bener Bu, Resti itu ngelihat ada ibu pakai mukena. Nah, jadi cerita yang di rumah dinas Jakarta itu macam-macam. Dan puncak-puncaknya ya Resti ngelihat ada sosok perempuan pakai mukena itu. Nah, singkatnya, ketika Resti ini duduk di bangku kelas 2 SMP, bapaknya itu dipindahkan di daerah Bondowoso. Memang sudah lama sekali, dari sejak SD Resti sering mendengar bahwa bapaknya itu pengen banget pindah di daerah Bondowoso. Nggak tahu kenapa. Menurut bapaknya Resti, Bondowoso itu enak, suasananya tenang, nggak ramai seperti di Jakarta. Apalagi usia bapaknya itu sudah mulai tua dan beliau menyukai suasana-suasana yang tentram. Sedangkan ibunya Resti, karena ibunya ini asli Malang, beliau pengen banget menghabiskan masa tuanya di Malang. Nah, kira-kira waktu itu Resti kelas 2 SMP, bapaknya dipindahkan ke Bondowoso. Tentu bapaknya senang banget. Jadi dari situ, ibunya Resti dan 2 orang adiknya Resti ini menuju ke Malang karena ibunya ingin tinggal di Malang sambil menemani kakek dan neneknya Resti waktu itu. Jadi mereka bisa. Resti ikut bapaknya menuju ke rumah dinas yang ada di Bondowoso. Nah, rumah dinas yang ada di Bondowoso ini lokasinya asri banget. Rumahnya itu bangunannya sudah bangunan jadul, bangunan tua, tempo dulu, dan dikelilingi seperti taman. Nah, taman-taman ini banyak pohon-pohon besar. Di situ ada seorang penjaga. Beliau usianya sekitar 50 tahunan, laki-laki, namanya Pak Zen. Pak Zen ini dari hari Senin sampai Jumat beliau tinggal di kamar belakang. Letak kamar Pak Zen ini bukan masuk di rumah utama, tapi lewat taman samping, persis di samping pohon nangka itu ada bangunan kamar dan juga bangunan garasi. Disinilah Pak Zen tidur. Nah, pertama kali tinggal di sana, Resti ini langsung senang. Dibandingkan dia harus tinggal di Malang, dia lebih suka tinggal di Bondowoso. Akhirnya dia pun diizinkan oleh bapaknya, dan dari situ Resti sekolahnya juga di Bondowoso, mulai kelas 2 SMP. Pertama-tama ketika tinggal di sana, karena Resti cuma tinggal bersama bapaknya, ketika pagi bapaknya dinas, pulang sekolah sekitar siang atau sore, Resti sendirian. Dan sering juga dia ngelihat Pak Zen beraktivitas di sana. Yang pertama dirasakan oleh Resti, dia senang. Karena memang Bondowoso itu dikelilingi pegunungan, suasananya sejuk. Tapi yang jadi kendala Resti waktu itu ketika dia berada di sekolah, umumnya anak-anak sana itu menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Madura. Yang Resti sendiri sama sekali nggak tahu bahasa Madura. Tapi lama-kelamaan, dia pun akhirnya bisa berkomunikasi hanya sepatah 2 kata lah berbahasa Madura. Singkatnya kira-kira sekitar 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu
setiap hari Jumat sore, Pak Zen ini kan pulang, sedangkan bapaknya Resti dan Resti itu selalu menuju ke Malang. Sampai hari Minggu atau kadang Senin pagi baru mereka balik lagi ke Bondowoso. Seperti itu terus selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan itu, pas di hari Jumatnya, si bapaknya Resti ini sengaja memang nggak pulang ke Malang. Terus bapaknya mau ngajak Resti mancing di daerah Situbondo. Mancing di laut bersama teman-teman bapaknya. Tapi karena waktu itu Resti ini kondisinya lagi mager, dia males banget, apalagi dia ada kerjaan dari sekolah. Terus dia sempat bilang ke bapaknya kalau dia nggak bisa ikut mancing. Resti pengen tinggal di rumah. Terus bapaknya bilang, loh Pak Zen nggak ada loh, Pak Zen pulang. Ya nggak apa-apa Pak. Ya sudah, Bapak paling Sabtu siang sudah pulang. Ya nggak apa-apa Pak, ya sudah. Akhirnya ditinggali uang, terus mie instan itu disiapkan. Pokoknya untuk masalah makanan aman lah. Singkatnya bapaknya Resti dan juga teman-temannya ini berangkat menuju ke Situbondo. Nah, malam itu Resti sendirian. Seperti biasa ya, dia menghabiskan waktu baca komik, nonton TV di rumah. Sekitar jam 9 malam, Resti ini sudah mulai ngantuk. Dia masuk ke kamar. Nah, kondisi di rumah dinas itu, rumahnya besar, jadi masuk itu ruang tamu, di sebelah kanan ini kamar pertama dan kamar kedua. Jadi kalau dari kamar, keluar kamar itu langsung ruang tamu. Nah, Resti ini kamarnya ada di depan. Dia masuk kamar dan dia sudah siap-siap mau tidur. Tiba-tiba di sekitar jam 11-an, jam 11 malam, dia itu agak terganggu dengan suara orang ngobrol. Memang suara orang ngobrol ini nggak terlalu keras, tapi kayak benar-benar terganggu lah. Dan Resti ini mendengar suara mereka ngobrol itu di ruang tamu. Yang pertama ada di pikiran Resti, loh, bapak ini sudah pulang sama teman-temannya. Dia pun tidur lagi. Dia tidur lagi tapi masih dengar orang ngobrol ini. Lama-lama dia sambil mikir, loh, kok kayaknya mereka ini ngobrol nggak pakai bahasa Indonesia. Terus dia coba dengar secara seksama, loh, ini yang ngobrol ini kok kayaknya pakai bahasa Belanda. Dari situ Resti mulai penasaran, dia lihat jam setengah 12 malam. Nah, dibukalah kamar itu. Begitu kamar dibuka, dia ngelihat di ruang tamu ini kosong. Gak ada siapa-siapa. Dan suara yang tadi orang ngobrol ini gak terdengar lagi. Akhirnya Resti tutup pintu kamar, dia kembali lagi ke tempat tidur. Sambil dia memikirkan, kayaknya tadi aku ini dengar-dengar sesuatu, tapi apa mimpi apa gimana? Ya udahlah, dia tidur lagi. Dia tidur sampai sekitar jam setengah 1, dia dengar lagi ada orang ngobrol di ruang tamu itu. Akhirnya dari situ Resti ini coba mendengar secara seksama. Mereka ini lagi ngobrol apa dan pakai bahasa apa. Ternyata semakin yakinlah Resti, memang ada orang ngobrol di ruang tamu itu. Dan mereka ini ngobrol pakai bahasa Belanda. Kalau didengar oleh Resti, dari kesimpulannya ini ada 2 orang laki-laki dan ada 1 orang perempuan. Nah, mereka ngobrol seperti itu. Dia memberanikan diri, akhirnya buka pintu kamarnya. Dibuka pelan-pelan, suara yang tadi didengar oleh Resti ini samar-samar mulai pelan. Pelan-pelan sampai benar-benar Resti buka pintu kamar, suara ini nggak terdengar lagi. Dan nggak ada orang di sana. Benar-benar kosong. Sampai dipastikan sama si Resti, dia keluar kamar, dia menuju ke belakang, dia ambil minum, dia sambil ngeliat, memang nggak ada siapa-siapa. Terus dia balik tidur lagi sampai pagi hari. Nah, pagi hari dia beraktivitas di luar, ketemu dengan teman-temannya, dan siang harinya bapaknya ini pulang bawa ikan besar-besar. Terus dari situ ya mereka masak bareng. Resti ini belum sempat cerita ke bapaknya tentang kejadian waktu itu. Barulah sore harinya, pas mereka ini lagi santai, Resti cerita ke bapaknya, Pak, sebenarnya pas waktu bapak mancing itu, Resti ini denger, dia ceritakan ada suara orang bule ngobrol. Terus bapaknya cuma bilang, ya wajar lah mbak, kan ini kan rumah dinas lama, dibangun dari zaman Belanda, ya wajar lah. Udah kamu yang penting gak usah takut. Resti ini sebenarnya orangnya juga nggak terlalu penakut, karena dari kecil dia dididik berani oleh bapaknya. Nah, berjalannya waktu, dia semakin kerasan tinggal di Bondowoso, dan waktu itu Resti ini
duduk di bangku kelas 3 SMP, dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menurut Resti ini benar-benar ganjil banget. Nah, ada kebiasaan dari bapaknya Resti. Setiap malam biasanya setelah sholat Isya, bapaknya itu selalu membaca Al-Quran. Dan setelah membaca satu ayat, si Resti ini disuruh membaca terjemahannya. Nah, waktu itu bapaknya ini membacakan surat Al-Jin. Jadi mereka sampai pada surat Al-Jin, terus bapaknya membaca surat Al-Jin itu, dan Resti ini membaca terjemahannya. Di tengah-tengah pembacaan tersebut, bapaknya ini mendengar dan Resti juga dengar. Jadi ada kayak yang nyaut. Jadi setelah si bapaknya ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Nah, Resti ini sempat diam dan bapaknya juga sempat diam. Setelah diam beberapa detik, bapaknya lanjut lagi baca. Resti baca terjemahan lagi. Dan suara sautan ini itu terdengar beberapa kali. Allah. Kadang-kadang kalau didengar itu kayak suara laki-laki, tapi kayak suara perempuan, suaranya rendah. Nah, Resti berpikir nggak mungkin kalau Pak Zen, karena kamar Pak Zen itu jauh di belakang, nggak mungkin. Suaranya itu kayak bener-bener di samping telinganya si Resti. Setelah si bapaknya ini baca, dan setelah Resti ini membaca terjemahannya, Resti langsung tanya ke bapaknya, Pak, Bapak dengar kan ada suara tadi yang nyaut? Iya, dengar Bapak. Terus kenapa memangnya? Ya masa Bapak nggak ngerasa aneh? Udah nanti kamu tahu sendiri, Bapak nggak mau nakut-nakutin kamu. Nah, Resti semakin penasaran, apa Pak? Resti pengen tahu, Resti pengen tahu. Enggak, nanti kamu kalau Bapak di luar, kamu nggak berani tinggal di sini sendirian. Enggak Pak. Dari sinilah bapaknya itu cerita. Jadi Dek, ini menurut pengakuan dari bapaknya Resti, karena beliau itu sering bangun malam untuk sholat tahajud. Suatu malam ketika kira-kira sekitar 1 mingguan tinggal di rumah dinas yang ada di Bondowoso itu, bapaknya Resti ini bangun untuk sholat malam. Terus tiba-tiba setelah wudhu, beliau sholat. Setelah sholat beberapa rakaat sholat tahajud itu, beliau ini kaget. Karena bapaknya Resti itu merasa kok ada yang ikut sholat di belakang. Beliau cuek, beliau lanjutkan sholat, terus tiba-tiba beliau semakin yakin ini bener ini. Ada yang ikut sholat di belakang. Nah setelah salam, si bapaknya Resti ini noleh ke belakang. Karena kan suasana di ruangan beliau sholat itu lampunya nggak terlalu terang. Pas beliau noleh di situ, bapaknya Resti ngelihat ada seorang laki-laki tinggi besar. Dan di samping laki-laki itu ada perempuan, dan ada lagi satu perempuan. Jadi jumlahnya ada 3 sosok di sana. Menurut pengakuan bapaknya Resti waktu itu, sosok laki-laki ini tinggi besar seperti orang Persia. Ada jenggot, ganteng, pakai baju khas-khas Persia lah pokoknya. Si perempuan juga seperti itu. Beliau pakai busana muslim khas perempuan-perempuan Persia yang bajunya besar banget. Di sampingnya pun juga seperti itu. Tapi mereka ini diam. Langsunglah di situ bapaknya Resti ini agak berpikir, ini mereka ini jin muslim pasti. Tapi mereka tinggal di mana? Nah dari situ kemudian bapaknya sholat lagi dengan santainya. Dan malah beliau semakin nyaman. Nggak ada perasaan takut sama sekali. Setelah beliau salam, 3 sosok tadi ini sudah nggak ada lagi. Nah beberapa hari setelah itu, si bapaknya ini sholat lagi, sholat tahajud, sambil beliau itu berharap, kira-kira mereka datang lagi nggak malam ini. Pada saat sholat, di rakaat pertama itu setelah salam, beliau noleh ke belakang, masih belum ada. Beliau lanjut lagi sholat tahajud. Kira-kira pas keempat kalinya beliau itu sholat, beliau salam, beliau noleh, ternyata sudah ada mereka. Mereka ikut sholat di belakang. Nah, barulah setelah itu, setelah sholat ini selesai, mereka rombongan jin muslim ini sudah nggak ada lagi. Terus bapaknya Resti ini tidur, melanjutkan tidur sambil nunggu subuh. Dari sinilah kemudian beliau itu mimpi. Mimpinya ada di rumah dinas tersebut. Dan suasananya itu seperti suasana sekitar jam 7 pagi. Sudah ada matahari terbit, tapi suasananya hangat banget. Terus ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum, suaranya besar. Dibukakanlah oleh bapaknya Resti. Waalaikumsalam. Nah,
Di sini bapaknya kaget loh. Ini kan yang tahajud sama aku. Orangnya tinggi, besar, ganteng. Semakin jelas lah bapaknya Resti ini ngelihat. Beliau ini sosok laki-laki ganteng. Persis seperti orang-orang Persia atau orang-orang Afghanistan lah. Pokoknya orang daerah sana. Tinggi, besar, berjenggot. Wajahnya bersinar banget. Terus beliau ini memperkenalkan diri. Namanya Husain. Nama saya Husain. Boleh saya masuk? Boleh Pak Husain, silakan Pak Husain. Duduklah Pak Husain ini. Terus ditanya, ini mohon maaf, saya waktu sholat tahajud itu, yang ada di belakang saya itu Pak Husain ini ya? Iya, benar saya, sama keluarga saya. Lalu Pak Husain ini tinggal di mana? Ya, saya ini sebenarnya tinggal di belakang. Saya tinggal di belakang. Saya suka sama Bapak, karena selama mereka yang tinggal di sini ini, nggak pernah ada yang sholat, baru Bapak ini yang sholat. Jadi kami sekeluarga itu merasa bersyukur. Baru kali ini ada yang menempati rumah ini, dan mereka ini sholat, bahkan mendirikan sholat tahajud. Makanya kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kami ikut sholat berjamaah. Jadi perkenalkan, saya sudah lama tinggal di sini sama keluarga saya. Saya ini nggak akan ganggu. Saya memang sudah lama sekali tinggal di sini. Oh iya Pak Husain, nggak apa-apa, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Husain sudah mampir ke sini. Ya, begitu saja. Saya mau menyampaikan ini saja. Ya, terima kasih. Terus kemudian yang namanya Pak Husain ini pun keluar dari rumah. Terus bapaknya Resti ini bangun. Dari situlah kemudian bapaknya Resti ini menyimpulkan sendiri bahwa jin muslim yang tinggal di daerah rumah dinasnya ini bernama Pak Husain, yang mereka sudah lama sekali tinggal di sana, nggak tahu mulai kapan. Nah, hal inilah yang diceritakan ke Resti. Jadi dari situ Resti ini juga agak-agak takut juga. Tapi mau nggak mau ya, karena bapaknya selalu mendidik supaya Resti ini nggak boleh takut, dia akhirnya nggak takut. Nah, berjalannya waktu, Resti inilah yang kemudian bertemu langsung dengan keluarga dari Pak Husain, sosok jin muslim tersebut. Ceritanya malam itu, Resti ini bangun, dia mau sholat malam. Nggak tahu apakah malam itu bapaknya ini sudah sholat tahajud, apa memang malam itu bapaknya memang nggak sholat tahajud. Resti bangun sendirian. Terus dia sholat di kamarnya, dia gelar sajadah, dia sholat. Nah tiba-tiba pas Resti ini sholat, ada suara tepukan. Nah, Resti tetap sholat. Dia sholat sampai dia ini salam, terus dia noleh, ada dua sosok perempuan pakai mukena putih. Resti ini kaget sebenarnya. Tapi dia tahu bahwa bisa jadi kemungkinan ketika kita sholat sendirian, ada yang ikut di belakang. Bisa jadi ini jin muslim. Dan Resti sudah dapat cerita ini dari bapaknya. Sudah dari kecil. Dia juga sudah sering mendapat cerita ini dari guru ngajinya dulu. Akhirnya dari situ Resti nggak takut. Dia pun sholat. Dan di belakang ini masih ada dua sosok perempuan tersebut yang pakai mukena. Ikut sholat bersama Resti. Setelah dia salam, memang ada rencana Resti ini mau lanjut belajar sampai subuh. Tapi karena waktu itu dia mungkin ngantuk, jadi dia baca buku di tengah-tengah, dia tertidur. Nah dalam tidurnya inilah, dia itu didatengin sosok perempuan ini. Perempuannya ini cantik. Kalau yang ada dalam penglihatan Resti, si perempuan ini wajahnya itu kayak wajah-wajah Arab. Terus dia memperkenalkan dirinya itu Ibu Ainun. Nah, Ibu Ainun ini juga ngomong hal yang sama persis seperti Pak Husain yang ngomong ke bapaknya Resti, bahwa beliau ini sudah lama tinggal di sini. Dan beliau senang banget pada akhirnya rumah tersebut dihuni oleh keluarganya Resti dan bapaknya, yang mereka itu selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan bahkan sering banget sholat tahajud. Ditambah lagi mereka juga menyempatkan membaca Al-Quran. Mereka senang. Nah di situ Resti kemudian tanya, loh kalau Bu Ainun ini tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di belakang sama suami saya sama anak saya. Sudah lama memang kami tinggal di sini. Dan kami senang dengan kehadiran Resti dan bapaknya Mbak Resti. Jadi nggak usah takut sama kami. Kami malah senang. Pokoknya singkatnya seperti itu. Terus Resti ini kebangun di subuh hari. Dia cerita ke bapaknya, Pak, ternyata Resti juga ditemuin. Mungkin itu istrinya Pak Husain.
sosok jin muslim yang tinggal di belakang itu. Nah, bapaknya Resti pun membenarkan. Nah, disinilah untuk pertama kalinya Resti ini langsung bisa berinteraksi dengan sosok jin muslim yang bernama Bu Ainun ini. Nah, berjalannya waktu, pada akhirnya Resti ini pun pindah. Dia pindah ke Malang, dia sudah lulus SMA, dia kuliah di Malang, dan dia tinggal di rumah kakek dan neneknya bersama ibunya Resti. Sedangkan bapaknya kembali lagi ke Jakarta. Nah, selama masa-masa kuliah inilah kemudian Resti kenal dengan Mas Fauzi. Jadi Mas Fauzi dan Mbak Resti ini sudah lama pacaran dari zaman kuliah. Ketika mereka lulus, mereka langsung menikah. Nah, singkatnya, pada zaman-zaman kuliah dan pada zaman-zaman pacaran inilah Mbak Resti ini sering cerita ke Mas Fauzi bahwa dia ini pernah berinteraksi dengan sosok jin muslim. Dan Mas Fauzi pun juga membenarkan hal itu, karena beberapa kali Mbak Resti ini juga cerita bahwa pada saat dia ini sudah menikah dengan Mas Fauzi, sosok dari Bu Ainun dan juga Pak Husein itu masih sering datang. Bahkan ketika ada masalah, mereka itu kayak ngasih solusi, dan lebih seringnya mereka ini hadirnya di mimpi. Ini dibuktikan sendiri oleh Mas Fauzi. 4 tahun yang lalu, Mas Fauzi ini ada masalah dalam rumah tangganya, maksudnya dari keluarga orang tuanya Mas Fauzi. Jadi orang tua Mas Fauzi ini punya warisan bersama saudara-saudaranya, intinya warisan ini sudah dibagi, dan ada beberapa anggota keluarga dari ibunya Mas Fauzi ini yang nggak terima tentang warisan tersebut. Nggak tahu tiba-tiba ibunya Mas Fauzi ini jatuh sakit, dan sakitnya itu misterius sekali. Ketika dibawa ke rumah sakit, nggak bisa didiagnosa oleh pihak rumah sakit. Penyakitnya itu benar-benar misterius, dan Mas Fauzi ini melihat kondisi ibunya yang benar-benar menderita. Sekitar 1 mingguan, ibunya Mas Fauzi ini hanya bisa terbaring di tempat tidur, wajah beliau pucat, dan ini dalam waktu seminggu itu sudah bolak-balik rumah sakit, tapi nggak ada diagnosa penyakit sama sekali. Terus sampai tiba-tiba, mohon maaf, dari perut, dari pusernya ibunya Mas Fauzi itu keluar binatang-binatang yang aneh seperti kelabang, cacing yang berwarna hitam. Itu Mas Fauzi ngelihat sendiri. Terus di sini, karena Resti ini juga melihat kejadian itu, Resti ini langsung membacakan Al-Quran persis di depan ibunya Mas Fauzi itu. Malam harinya ketika Resti ini tidur persis di samping ibunya Mas Fauzi itu, Resti ini dihampiri oleh sosok Bu Ainun, sosok jin muslim ini. Terus tiba-tiba Bu Ainun itu ngeliat terus ke arah ibunya Mas Fauzi. Nah, dalam mimpinya itu Resti ini kebangun, terus langsung menyapa Bu Ainun. Loh, kok ada Bu Ainun di sini? Kok nggak bangunin saya, Bu? Iya, Mbak Resti, ini ibunya ada yang nggak suka. Jadi nanti Mbak Resti cari kunyit ya. Beli kunyit yang warnanya orange banget. Terus setelah itu kunyit ini diperas, terus diminumkan ke ibunya, tapi sebelum diminumkan, bacakan dulu Al-Fatihah dan ayat kursi ya Mbak. Ini atas saran dari sosok Bu Ainun, sosok jin muslim tersebut. Begitu si Resti ini kebangun, dia kaget. Loh, tadi itu Bu Ainun kok datang? Akhirnya disampaikanlah hal ini ke Mas Fauzi. Fauzi pun langsung menuruti nasihat dari Resti ini, karena Fauzi tahu ini perlu dicoba. Mereka pun menuju ke pasar. Tiba-tiba ada keanehan. Pas Mas Fauzi dan Resti ini ke pasar, tiba-tiba dia itu melihat dari kejauhan itu kayak ada gemerlap warna emas, celap-celap dari kejauhan. Terus mereka ini mengarah menuju ke kilauan cahaya seperti emas itu. Semakin mendekat, ternyata yang berkilau ini tadi adalah kunyit. Memang terkesan nggak masuk akal, langsung dibeli oleh mereka. Terus kunyit ini diparut dan kemudian diperes, airnya diambil, diminumkan ke ibunya Mas Fauzi. Dan sebelumnya sudah dibaca-bacakan. Setelah minum ramuan kunyit tersebut, malamnya Resti juga kaget, karena malam itu ibunya Mas Fauzi ini masih belum sadarkan diri, dan Resti malam itu masih membacakan Al-Quran, masih membacakan surat-surat pendek untuk ibunya Mas Fauzi, sampai Resti ini ketiduran lagi. Tiba-tiba Resti ini dibangunkan sama ibunya Mas Fauzi. Dok,
bangun Dok, jam berapa ini? Terus Resti bangun, loh ibu sudah sadar Bu, alhamdulillah. Jam berapa ini Dok? Ibu haus. Terus diambilkanlah minum. Setelah si ibunya Mas Fauzi ini minum, ibunya ini cerita sambil megang tangannya si Resti. Dok, ibu itu Dok dibawa masuk ke tempat besar banget. Di situ banyak sosok-sosok hitam besar-besar Dok. Ibu mau dipentungi Dok. Ibu ini dikejar lari-lari terus sampai ibu ini haus. Gak tahu siapa itu Dok. Nah si Resti bilang, sudah Bu, yang penting ibu ini sudah sadar, sudah bisa ngomong. Terus Resti cerita bahwa selama ibunya gak sadarkan diri, ini mengalami kejadian-kejadian yang ganjil, terutama secara diagnosa rumah sakit gak kelihatan. Terus ada binatang-binatang yang aneh keluar dari pusar ibunya. Ibunya Mas Fauzi ini gak percaya. Masa sih Dok? Iya Bu, ini loh ada videonya. Ditunjukkanlah videonya dan ibunya Mas Fauzi ini nggak percaya. Ya Allah, sampai nangis beliau ini. Nah, 2 hari kemudian, ibunya ini sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba, siang itu, Resti ini kaget karena dikabari oleh orang kampung. Beliau ini tiba-tiba naik motor kenceng banget, wang, berhenti persis di depan rumahnya Fauzi. Mbak Resti, ibu jatuh Mbak. Itu ditolong orang-orang, sekarang masih ditidurkan di balai. Oh iya Pak, diantar Resti menuju ke sana. Ini sudah ramai kondisinya. Loh, ibu, begitu Resti ada di sana, si ibunya Mas Fauzi ini kondisinya sudah tegang badannya, kaku banget, wajahnya pucat. Langsung Resti ini deg-degan. Ya Allah ibu, kenapa Bu? Dibawalah ke rumah sakit. Dan sekali lagi ketika dibawa ke rumah sakit, nggak bisa didiagnosa. Mereka cuma bilang pihak rumah sakit ini bahwa ibunya Mas Fauzi ini hanya kecapean biasa dan perlu perawatan, jadi harus opnam di rumah sakit. Dan selama berada di rumah sakit ini, ibunya ini masih belum sadar. Barulah setelah 3 hari kemudian, Resti kembali lagi membacakan surat-surat pendek dan ayat-ayat Quran itu kepada ibunya Mas Fauzi sampai si Resti ini tertidur. Nah dalam tidurnya datang lagi sosok Pak Husain, Bu Ainun dan juga anaknya. Satu keluarga ini datang. Mereka itu yang ada dalam penglihatan si Resti itu, mereka bertiga ini megang seluruh tubuhnya ibunya Fauzi ini. Ada yang megang kepala, terus Pak Husain itu megang kakinya ibunya Fauzi. Sambil mereka itu komat kamit membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Resti sendiri karena nggak tahu apa yang mereka bacakan, jadi Resti cuma ngelihat sambil ketenggengan. Dia ini sambil ngelihat terus, apa yang mereka ini ngapain. Dibaca-bacakan seperti itu, terus tiba-tiba Resti ini kebangun, karena dia dibangunkan oleh ibunya. Dok, ambilkan ibu minum. Loh, ternyata ibunya Mas Fauzi ini sudah sadar kembali. Diambilkanlah minum. Akhirnya ibunya Fauzi ini cerita lagi, bahwa pada saat beliau nggak sadarkan diri, itu beliau dibawa lagi ke tempat yang aneh tadi. Beliau berada di ruangan yang gelap dan ada sosok makhluk hitam-hitam besar-besar. Tapi di tengah-tengah kemudian, datanglah orang yang ganteng, katanya ibunya Mas Fauzi ini. Sosok ini ganteng banget, berjanggut. Terus beliau itu bawa cemeti. Nah, sosok tinggi besar hitam-hitam ini dipukul dengan cemetinya. Terus kemudian mereka itu kebakar. Nah, dari situ ibunya Mas Fauzi ini ditunjukkan jalan, ada sebuah pintu yang terbuat dari emas. Yang menunjukkan ya orang yang berperawakan seperti orang Arab ini. Setelah ibunya Mas Fauzi ini keluar lewat pintu tersebut, barulah ibunya Mas Fauzi bisa buka mata. Dan yang dilihat adalah Resti tersebut. Jadi begitulah ceritanya. Nah sekitar 2 minggu setelah ibunya Mas Fauzi ini keluar dari rumah sakit, ibunya ini mendapat serangan lagi. Nah kali itu benar-benar parah, sampai-sampai beliau ini muntah darah. Dan belum sempat dibawa ke rumah sakit, beliau langsung terbaring di tempat tidur. Resti ini sudah khawatir, semua saudara-saudara dari Mas Fauzi ini sudah nangis semua. Tapi Resti terus membacakan Quran sampai benar-benar Resti itu tiba-tiba nggak sadarkan diri. Jadi kayak ngeblank, tiba-tiba ngeblank. Terus dia ngelihat di situ ada sosoknya Bu Ainun. Bu Ainun itu pakai mukena. Terus di belakang Bu Ainun itu ada Pak Husain. Jadi mereka ini kayak meruqyah ibunya Mas Fauzi. Benar-benar seperti itu. Nah Resti ini ikut-ikutan membacakan ayat-ayat Quran.
kepada ibunya Mas Fauzi ini. Nah, tiba-tiba Bu Ainun itu mendekat ke arahnya Resti. Terus Bu Ainun bilang, "Mbak Resti, kasihan ibu, Mbak Resti, kasihan ibu. Ini harus diruqyah, Mbak, harus diruqyah. Ini yang bikin kayak gini itu adik nomor 3-nya ibu ini." Nah, dari situlah Resti itu menangkap betul yang diucapkan oleh Bu Ainun. Ketika Resti kembali kesadarannya, di situ Resti ngelihat Bu Ainun ini masih terbujur kaku. Gak lama kemudian Fauzi itu datang bawa ramuan kunyit. Karena Fauzi ingat dulu ibu ini kembali sehat setelah minum ramuan kunyit yang dibaca-bacakan surat-surat itu. Surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran. Dan setelah diminumkan, malamnya ibunya Mas Fauzi ini kembali sadar dan kembali bisa bercerita. Nah, pagi itu Resti akhirnya menyempatkan diri untuk cerita ke Fauzi. Dia ceritakan bahwa dia didatengin sosoknya Bu Ainun, sosok jin muslim itu, dan Bu Ainun ini bilang yang bikin kayak gini ini adalah adik ketiga dari ibunya Mas Fauzi, yang tidak lain adalah Bule Ipa. Nah, memang sepengetahuan Resti dan Fauzi, Bule Ipa ini orangnya memang nyinyir banget dari dulu. Jadi kayak seolah-olah dia ini kayak bukan saudara kandung, karena sering nyinyir kepada saudara-saudaranya. Dan ini menurut Mas Fauzi ada sangkut pautnya dengan warisan. Akhirnya dari situ Mas Fauzi ini langsung menuju ke rumahnya Bule Ipa tanpa sepengetahuannya Resti. Sore harinya ketika Mas Fauzi ini balik, barulah Fauzi ini cerita, "Dek, aku baru dari rumahnya Bule Ipa." "Loh, kamu kok nggak bilang, Mas? Ngapain? Jangan gitu. Kasian." "Ya kalau bener." "Nggak, Dek, bener. Dia ngakuin." Jadi ceritanya Mas Fauzi waktu ke rumah Bule Ipa, Fauzi ini langsung ngomong ke suami Bule Ipa juga. Sampean ojo ganggu ibuku ya. Jangan ganggu ibu. Ibu ki loro-loron gara-gara sampean dukunno." Nah, ekspresi dari Bule Ipa dan suaminya itu benar-benar kayak kaget. Kayak benar-benar nggak percaya loh. Kayak mereka dalam hatinya loh, kok Fauzi ngerti, kayak seperti itulah yang digambarkan oleh Fauzi. Akhirnya setelah itu, anak-anak dari Bule Ipa ini pun ikut-ikutan keluar. Mereka itu mau membela Bule Ipa. Jadi mereka mau melawan Fauzi, tapi dilarang oleh Pak Leknya Fauzi ini tadi. Dan sampai pada akhirnya Bule Ipa ini benar-benar minta maaf ke Fauzi, sampai bahkan mau memeluk kakinya Fauzi. Beliau ini akhirnya mengakui kesalahannya. Dan beliau ingin bertobat. Nah, setelah kepulangannya Mas Fauzi itu, kok tiba-tiba ibunya ini langsung berangsur membaik. Sampai 2 minggu kemudian ibunya kembali beraktivitas, sehat walafiat, seger. Wajahnya kembali seger. Dan beberapa tahun setelah itu, benar-benar ibunya pulih kembali. Dan sampai cerita ini diturunkan, ibunya Mas Fauzi ini masih beraktivitas seperti biasa. Beliau ini, ibunya Mas Fauzi ini, memang punya warung nasi yang buka setiap habis subuh. Jadi sampai hari ini beliau masih beraktivitas, masih sehat walafiat. Dan dari sinilah cerita Mas Fauzi ini dibagikan kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.